Kita itu Yerusalem. Yerusalem ke Yeriko, karena Yerusalem tinggi, Yeriko agak ke bawah. Jaraknya itu 27 kilometer. Yerusalem, tempat pusat peribadahan, tempat bait Allah ada di situ. Yeriko itu apa? Tempat pemukiman, atau tempat rumah dinas, atau tempat para imam tinggal. Jadi, kemungkinan besar, pergi pulang pasti akan melalui jalan Yerusalem-Yeriko. Berapa jarak tempuhnya? 27 kilometer. 27 kilometer jaraknya. Dan tahukah saudara, jarak 27 kilometer itu kanan kirinya gelap. Kanan kirinya ada hutan, kanan kirinya sangat terjal. Di tempat itu banyak sekali penyamun. Jadi, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa ini kisah bohong-bohongan, ini cuma dongeng, salah. Ini kisah beneran Bapak Ibu. Perumpamaan ini sering terjadi. Banyak orang yang digorok di situ, banyak orang yang dirampok di situ. Jadi kisah perumpamaan ini adalah peristiwa nyata, cuma tokohnya yang Tuhan Yesus ganti. Sudah sering terjadi perampokan di situ. Oke? Sekarang kita masuk ke teks. Siapakah para imam itu? Dorang itu dapat tugas kalau tidak keliru 14 kali dalam satu putaran. Dan untuk dapat putaran kemudian mereka harus menunggu 1 tahun. Mereka menyiapkan seluruh tanggung jawab di bait Allah. Dan adalah kegirangan luar biasa kalau kelompok mereka yang dapat undi. Waktu Sakaria papaknya Yohanes tiba-tiba lihat ada malaikat Gabriel menampakkan diri dan bilang Elisabet mau mengandung, itu kenapa dia di situ? Alkitab bilang karena dia kena undi. Dia dan kelompoknya kena undi, dia yang bertugas. Itu putarannya 1 tahun. Oke, jadi para imam menunggu dengan was-was, kapan aku bisa melayani bait Allah. Lewi siapa? Lewi itu, ini Lewi. Sebagian besar kelompok pemuji, juga pengawal bait Allah. Juga bertugas berdasarkan giliran dan dijadwalkan. Dan adalah kesenangan untuk bisa melayani bait Allah selama rute 14 hari kemungkinan masa 1 tahun mereka ada. Jadi dapat jadwal lama itu. Lalu tiba-tiba Alkitab bilang imam lewat. Lalu orang itu terbaring di sana. Alkitab bilang hampir mati atau setengah mati. Maka kemungkinan tidak bergerak. Atau nafasnya tinggal sedikit sekali mau mati. Atau tidak kelihatan detak jantungnya. Dari jauh sepertinya dia mati. Tuhan Yesus bilang si imam itu menghindar. Orang Lewi sama juga ketika lihat mereka menghindar. Lalu tadi Bapak Ibu tiba-tiba bilang imam dan orang Lewi itu kalau mereka menghindar salah. Saya mau kasih tahu. Imamat pasal 21 ayat 1, Bilangan 19 ayat 11 bilang begini. Seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya pada mayat, pada orang yang meninggal. Siapapun orang yang menyentuh jenazah, maka dia disebut najis. Pertanyaannya, berapa lama dia najis? Bilangan 19 ayat 11 bilang, 7 hari lamanya dia najis. Sekarang, mari berandai-andai Bapak Ibu orang Lewi. Jaraknya mungkin di situ dan dibilang setengah mati. Mati enggak? Atau tidak? Dia tidak bisa pastikan. Dia enggak bisa pastikan. Kalau dia mendekat dan menyentuh, berarti dia najis. Kalau dia najis, dia enggak boleh bertugas di bait Allah. Maka dia bimbang, mati enggak ya? Kayaknya mati deh. Muter aja deh, muter berarti menghindari kenajisan. Orang Lewi sama juga. Kalau dia najis, dia tidak boleh terlibat dalam pelayanan di bait Allah.
Maka ketika dia lihat jauh-jauh ini nggak bergerak, Alkitab bilang setengah mati atau hampir mati. Sudahlah. Dia kan tidak tahu. Yang tahu bahwa orang itu setengah mati atau hampir mati siapa? Si pembuat cerita siapa? Yesus. Cuma Yesus yang tahu kan, karena dia yang karang ceritanya. Terus yang dua orang ini nggak tahu kan? Sudahlah. Daripada saya najiskan diri saya menghindar. Karena perintah Taurat bilang, seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya dari jenazah sebangsanya. Dia menghindar. Maka kalau dituding ke dia akan jawab, salahkah aku jika aku menjalankan kewajiban agamaku? Maka kalau Bapak Ibu bilang begini tadi, imam dan orang Lewi itu salah, andai kata orang bisa ngomong, dia bilang begini, menurut tata gereja bait Allah, dia akan bilang tuh, pasal sekian, dia akan baca bahwa tindakan saya benar, demi pelayanan kepada Allah, saya tidak sentuh dia daripada saya najis. Sebab saya tidak tahu juga dia masih hidup atau mati. Maka dia tidak bisa disalahkan. Oke. Lalu ada tokoh ketiga yang jadi superhero, yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Tokoh itu tidak ada nama. Dia tidak punya CV, tidak ada biodata. Cuma disebut begini, orang Samaria. Itu berarti apa Bapak Ibu? Wilayah utara. Orang Samaria itu kelas 2. Kenapa? Karena mereka dianggap melakukan sinkritisme, menggabungkan agama dengan budaya. Mereka dianggap oleh orang-orang Yahudi, itu bukan Israel asli, itu pengkhianat. Maka orang Samaria itu derajatnya di bawah kaki orang Israel asli. Mereka tidak pernah dianggap, tidak pernah dihormati. Tapi Alkitab bilang, dia datang. Yang dia buat bukan menghindar, tapi memeriksa barangkali denyut nadinya. Oh, masih hidup. Perlu PCR enggak ini? Mungkin. Dia pompa kah atau kasih nafas buatan, saya tidak tahu, Alkitab nggak ceritakan. Tapi yang pasti, dia keluarkan uang yang cukup banyak untuk membawanya sampai ke tempat penginapan dan dirawat. Makanya saat modern ini ada terkenal kelompok Samaritan. Samaritan itu adalah kelompok yang berbelas kasih, satu kelompok orang-orang yang tidak memandang suku, yang menolong orang banyak dan berkorban banyak demi kasih. Oleh karena cerita ini menginspirasi. Ada kelompok orang yang menamakan diri Gerakan Samaritan yang menolong banyak orang di zaman modern ini. Orang Samaria dipuji luar biasa. Tapi yang jadi persoalan saya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus tanya begini, tolong lihat ayat-ayat terakhir. Dia langsung habis mau tutup itu perumpamaan, dia bilang begini, ke ahli Taurat itu, sekarang saya mau tanya, menurutmu siapakah orang yang telah menjadi sesamanya? Siapakah yang menjadi sesama manusia bagi orang yang menderita itu? Tahu nggak yang dijawab orang Taurat itu apa? Siapa yang dia sebut? Apa jawabannya? Coba kita lihat. Biar Bapak Ibu lihat ada yang aneh di situ. Apa yang dia jawab? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ada yang aneh enggak? Kalau Bapak Ibu terima biasa, itu biasa. Oh enggak, itu aneh. Siapakah menurutmu yang menjadi sesama manusia bagi orang yang menderita itu? Si ahli Taurat jawab begini, orang yang menunjukkan belas kasihan. Bagi saya, dia kurang ajar. Kenapa? Kenapa dia nggak bilang orang Samaria? Kenapa dia nggak ngomong itu orang utara, orang Samaria? Kenapa dia nggak sebut Samaria? Karena najis bagi mulutnya untuk menyebut nama Samaria. Makanya sebut dia orang yang wow. Dia sungguh benar-benar tidak berhasil jadi sesama manusia. Karena kesombongannya, dia berhasil menghancurkan kasih karena egonya. Untuk menyebut Samaria pun di mulutnya,
itu najis. Dia cuma bilang, itu orang yang baik hati, yang tolong itu. Saudara tahu, bagi saya, yang paling gagal di antara semua tokoh, bukan imam, bukan orang Lewi, tapi si ahli Taurat yang batanya tadi. Terlalu kepala angin dia. Sehingga jangankan bicara tentang kasih, tentang hati pun dia tidak punya. Karena hati adalah awal dari kasih. Oke? Terakhir yang ketiga. Siapakah lagi yang cukup berperan? Menurut saya Bapak Ibu, ada satu tokoh yang cuma disebutkan sekali. Tokoh itu keledai. Bagi saya tokoh ini juga luar biasa. Kenapa? Bayangkan, dia lagi dinaiki oleh si Samaria plus dengan beban-bebannya. Sekarang si Samaria itu turun. Lalu bilang begini, sebentar ya kau harus tambah beban lagi. Mungkin ngomong saya nggak tahu. Ngomong nggak dia aku nggak tahu. Naik ya ke sini, dinaikin juga. Setelah si yang sakit itu naik, orang Samaria juga naik. Apa artinya? Double beban. Andai kata saya keledai, mungkin saya akan nengok ke belakang dan tanya, "Oi bos, keberatan ini." Enggak. Alkitab bilang dia enggak ngomel. Memang enggak bisa ngomel kan keledai. Dia enggak ngomong. Tapi dia jalan terus dan antar. Sampai ke tempat itu. Dan saya mengatakan, keledai ini bukan sesama manusia. Tapi keledai ini berhasil menjadi sesama ciptaan bagi orang yang menderita itu. Saudara tangkap? Itu cerita yang menarik. Tapi tahukah Bapak Ibu, yang lebih menariknya, ini catatan keempat, tadi sudah bilang terakhir, ini terakhir sekali, catatan keempat. Bagi saya ada satu tokoh yang menarik. Siapa itu? Yang karang cerita ini. Siapa yang karang cerita ini? Tuhan Yesus. Tolong mundur dari bacaan kita ke beberapa perikop. Apa yang terjadi? Yesus waktu mau masuk Yerusalem dia berputar ikut ke kampung orang Samaria. Lalu apa yang terjadi ketika dia mau masuk kampung Samaria? Orang Samaria tolak loh. Orang Samaria usir dia. Tiba-tiba dia bikin perumpamaan tentang orang Samaria. Andai kata Yesus itu, Tuhan Yesus itu nyoman jepun, ku bikin kisah terbalik. Perumpamaan orang Samaria yang kurang hajar, yang pelit sekali, yang bisa ditampilin bolak-balik. Ku tulis gitu. Kalau saya yang bisa karang. Ini kagak. Yesus justru ketika merasa kecewa barangkali ditolak oleh orang Samaria, dia tetap bikin kisah orang Samaria yang murah hati. Saudara tahu, itu disebut berbinar kasih. Yang memancarkan kasih tanpa alasan. Yang memancarkan kasih tanpa pertanyaan sebab atau karena. Karena banyak orang ketika mengasihi supaya, ketika mengasihi agar, ketika mengasihi sehingga, kita butuh banyak alasan. Aku mengasihi supaya dikasihi. Aku mengasihi sebab dia sudah duluan mengasihi. Oh enggak, kita masih pakai kata keterangan karena sebab dan apabila. Tapi Yesus yang berbinar kasih, justru melalui cerita itu menunjuk tentang kasih yang luar biasa. Aku mengasihi walaupun dia tolak waktu ku masuk. Aku mengasihi umatku walaupun aku ditolak. Aku berkorban di kayu salib walaupun dosa terulang lagi. Maka saya mau katakan hal ini kepada saudara. Bicara tentang berbinar kasih. Gereja dipanggil untuk mengasihi no matter what. Tanpa pamrih. Aku mengasihi walaupun dia mengkhianati aku. Adakah Bapak Ibu yang mampu melakukannya?